Sini coba. Pakai ini aja Kak. Ini kan ada nih sakinan. Itu ke sini aja. Boleh deh, ini mau pulang. Dan kalau lagi dia punya teman Alvar. Cuman Alvar itu nggak satu apa? Alvarnya udah apa? Udah Al-Quran, jadi nggak mau disekelas ya. Ini paling gimana? Kalau ada ini nanti nggak mau. Pas 3 SD kata nenek di harga pas 3 SD ya? Kalau ini berani kayak ini Nek. Ini berani ya Nek? Nek, ini berani ya Nek? Mariam Kalisa Sadewo Idododoi Siliman Masan Dah. Dah. Abangan Aulia, Input kamu TK di mana? Abdi Sutulep Ama Atu Kamu TK di mana? Ope Kamu TK di mana? Atu Ope Kamu TK di mana? Atim, nanya Atim. Atim, Kamu TK di mana? Nah, kita mulai ya. Kamu TK di mana? Hah? Kamu TK di mana? Oi, TK dia 24 apa sih? Ini gak ada tujuan TK di mana? oh emang banget. Aku mau bang, aku sepedaan aja katanya. Kata ini kamu mau jadi Leo? Oh, Lah, sepedaan. Kamu gak ada tujuannya TK di mulai ya. mana? Aku gak mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepedaan aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Di sana nastaghfiruh kayak. Aku mau wa na'udzubillahi min syururi anfusina Kaset kayaknya kan? may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala Mahal hadiyalah. banget loh, mahal banget. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la Ini syarika tanya lah tahu nih. Iya bisa. wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu. Syukur alhamdulillah kita turutkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. bau Pagi hari ini bau kita lanjutkan kajian kita dengan memulai dengan surat 3 ayat Marah nih. mau cincong tidak jalan ya. Muat Maksudnya tunjuk di sana lah. yang mana tuh? sini Mariam sini. Makin tua. Iya, Mariam. Kecil itu. Diselekso kan ya. Mariam. Anak sendiri kan bisa ya. Itu ada. Kameranya. Kalau anak sendiri pun dia apa? Di surat 32 ayat 21. Wanuziqannahum minal azabil adana dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Pak, terjemahannya baca. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian asap yang dekat di dunia sebelum asap yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Terus ayat 22-nya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Ya. Dia dijual masak malam aja. Kata Allah di dalam surat 32 ayat 21. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang masih hidup dapat azab, ya kan? Sebelum azab yang besar di akhirat. Di akhirat itu lebih besar lagi
Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi Allah sudah menguji manusia itu dengan berbagai macam ujian seperti kehilangan mata pencarian, kehilangan akal, kehilangan akal sehat, sehingga dia berbuat zalim untuk dirinya sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena kemiskinan dan kelaparan, kekurangan ilmu pengetahuan. Nah, ini disebut dengan azab di dunia. Dia bisa merasakan berapa sulitnya untuk mencari nafkah hidup di dunia, itu sudah termasuk azab. Nah, mudah-mudahan dengan azab ujian yang seperti itu, atau dia sakit terus-menerus, tidak pernah sehat, nah ini termasuk juga azab di dunia. Nah, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Berarti dia harus introspeksi diri bahwa dia itu ada ujian kelaparan, kemiskinan, dan ujian kebodohan. Itu ada supaya dia diperintahkan untuk kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar, ya kan? Kemudian di surat ayat 22-nya, waman azlamu min man zukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Siapa yang lebih zalim? Ini katakan Allah, siapa yang zalim itu? Sudah diperingatkan, dia tidak ngerti juga, tidak paham juga. Dia masih pendengaran, penglihatan, dan hatinya masih ada, masih bisa mendengar. Nah, dia masih membangkang juga. Nah, kemudian dia akan berpaling daripadanya. Jadi kalau dia berpaling berarti dia termasuk orang yang zalim. Sesungguhnya kami akan memberi pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Nah, orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kita lanjut, kita baca tuh. Baca. Ya. Baca. Aku udah ketemu. Itu udah bisa. Aku nggak pakai kacamata. Yang mana ya? Ya ini. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Terus lanjut. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 211. Sal Bani Israel. Kum atait tuhub minhum ayatihi bainatin wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha sadidul iqab. Tanyakan kepada Bani Israel berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Dan dia barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Jadi pemahaman yang bisa dapat. Jadi Bani Israel itu tanyakan berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran dia nyata. Jadi kebenaran dia nyata itu yang jelas telah kami berikan kepada mereka. Kemudian diperingatkan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya. Mana nikmat Allah itu? Ada pendengaran, ada penglihatan, hati dan pikiran sudah datang, sudah ada di dalam. Maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.
Jadi pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran itu adalah merupakan nikmat Allah yang datang kepada kita. Kita tidak sadari bahwa kita sudah memanfaatkan segala sesuatu nikmat. Kemudian di surat 33 ayat 40-nya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Nah, jadi Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki, tetapi dia adalah Rasulullah, penutup nabi-nabi. Nah, jadi dia adalah Rasul. Ini yang sudah didustakan oleh Bani Israel ini. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lanjut, baca. Semuanya baca tuh. Bismillah. Keadaan mereka adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Lalu sangat keras siksanya. Adapun orang-orang yang kafir maka akan kusiksa mereka dan dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh. Ya. Ya, di surat 3 yang bahasa Arabnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhazahumullahu bi dzunubihim wallahu sadidul iqab. Keadaan mereka, maksudnya keadaan orang-orang kafir. Ya, keadaan mereka adalah orang-orang kafir sebagai keadaan kaum Fir'aun. Nah, sama dengan hari ini, kita perhatikan orang-orang yang sekarang ini yang tidak mau mendengarkan kebenaran, keadilan, kejujuran. Nah, itu sama dengan Fir'aun. Adalah orang-orang yang sebelumnya. Nah, sebelumnya adalah zamannya Fir'aun. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kebenaran itu diganti dengan kebatilan. Itu maksudnya mendustakan itu. Karena Allah akan menyiksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Nanti dia akan mendapatkan dosa, siksa dari Allah. Dan Allah sangat keras siksanya. Jadi kalau orang sudah tidak peka lagi terhadap kebenaran, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap kejujuran dan kebenaran, dia akan mendapat siksa dari Allah. Tetapi bukan hari ini. Kalau dia sudah wafat nanti, dia akan mendapatkan siksaan ini. Kemudian di surat 3 ayat 56-nya disebutkan ya. Wa amal lazina kafaru fa u'azzibuhum azaban sadida fid dunya wal akhirat wa ma lahum min nasiri. Sadaqallahu alaihi. Adapun orang-orang kafir itu akan disiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Orang-orang yang sudah melanggar segala aturan-aturan yang benar, mengganti dengan kebatilan, dia adalah tergolong orang-orang kafir. Dia akan disiksa. Disiksa yang keras di dunia. Di dunia ini kalau dia misalnya penguasa, orang tidak mau lagi mendengarkan pembicaraan dia, tidak mau mengikuti aturan dia, orang akan berbuat semaunya saja. Itu namanya sebuah siksaan. Dan di akhirat juga mereka tidak akan memperoleh penolong. Tidak ada penolong. Jadi ini yang terjadi. Kita lihat, perhatikan kehidupan manusia dimanapun di seluruh penjuru dunia ya seperti ini. Kita lanjut. Masing-masing baca tuh. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi kebahagiaan dari Alkitab, bahagiaan. Oh, emang itu emang bahagia. Dari Alkitab Taurat mereka memilih kesesatan dengan petunjuk dan mereka maksud supaya kamu tersesat menyimpang dan jalan yang benar. Santet. Ya, terus bawah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia mohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya.
Surat 4 ayat 44 tadi sudah dibacakan terjemahannya. coba bang. Dalam bahasa Arabnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utun nasibam minal kitabi yastaruna naddalalata wa yuriduna antadilu sabi. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberikan bagian dari Alkitab Taurat? Nah, ini adalah bicara ketika para nabi sebelumnya Muhammad. Mereka kembali memilih kesesatan dengan petunjuk, ya, dengan petunjuk. Dan mereka itu bermaksud supaya kamu itu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Ini adalah merupakan kamu itu adalah, kalau orang-orang yang tidak mempelajari ayat-ayat ini, dia tidak akan memperhatikan apakah dia tahu tidak orang-orang yang tersesat pada zamannya sebelum Nabi. Kalau dia tidak pelajari ayat-ayat Allah, tidak pasti tidak tahu. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah memberikan kebahagiaan dari Alkitab Taurat? Jadi kita itu dituntut untuk bisa memahami ayat-ayat dulu, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum datangnya Al-Quran. Mereka memilih kesesatan dengan petunjuk. Jadi kesesatan itu menjadi petunjuk dari mereka. Itu bermaksud supaya kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Nah, jadi di sini ada kata-kata santet, ya kan? Santet itu adalah sihir. Orang-orang zaman Taurat, Injil itu banyak tukang sihir. Jadi dia tidak mau menyimpang. Ini adalah orang yang menyimpang dari kebenaran. Nah, ini masalahnya. Kenapa disebut santet? Kenapa kebenaran itu sudah ada Al-Qur'annya? Dia pakai santet, ya kan? Kemudian di surat 2 ayat 186 ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadil ani wa inni qarib. Ujibu da'wati da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku, maksudnya orang-orang yang beriman kepada Allah, bertanya tentang aku, maka jawablah aku itu bahwa aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Nah, jadi berdoa itu langsung kepada Allah, bukan minta kepada tukang santet, kepada dukun. Berdoa kepada Allah, dekat berdoa kepadaku. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintah. Jadi perintah Allah itu yang akan dilakukan. Kalau perintah Allah tidak dilakukan, hanya berdoa-doa saja atau minta kepada orang pintar, itu sudah tidak benar. Jadi minta kepadaku, dia akan menentukan. Perintahnya apa? Dirikan sholat, harus punya pengetahuan, menggunakan akal dan pikiran, menggunakan pendengaran dan penglihatan kita, membaca ayat-ayat Allah, memahami perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran itu. Ya, Allah akan mengabulkan. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Perintah Allah itu ada di mana? Adanya di dalam Al-Quran. Dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku, percaya kepada perintah dan larangan Allah itu yang ada dicantum dalam Al-Quran itu. Jadi kalau mereka itu tidak punya wawasan pengetahuan yang dihasilkan dari pemahaman Al-Quran, pasti mereka itu akan tersesat. Dia akan percaya kepada dukun, kepada santet, kepada orang-orang pintar. Nah, inilah agar mereka itu selalu berada dalam kebenaran. Supaya kita selalu ada dalam kebenaran, maka Al-Quran itulah sebagai panduan pedoman hidup kita. Terus baca nenek. Allah tidak ada Tuhan. Ya. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang kudus, al-Ladzi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengatur kepunyaannya lah apa
yang di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat dari yang memberi syafaat syafaat di sisi di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa yang dan ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya rahasia. kursi Allah. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya, dan Allah Maha maha tinggi lagi maha besar. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat 255 surat ayat kursi yang selalu dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yasfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kalau orang membaca bahasa Arabnya, katanya kalau mau berangkat, ya, meninggalkan rumah, baca ayat kursi, ya kan? Itu di bawah itu Tanpa diterjemahkan ayat ini, kita baca-baca saja, tidak nyambung. Apa sih pemahaman yang ada di dalam Al-Quran? Ada orang kesurupan, baca ayat kursi, tidak bisa. Kesurupan itu bisa sembuh. Jadi Al-Quran itu bukan jampi-jampi, tetapi ayat kursi itu memberikan pemahaman kepada setiap makhluk manusia. Nah, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Maksudnya orang kesurupan itu tidak ada. Dalam pemikiran manusia, orang kesurupan itu sebenarnya tidak ada. Orang kena santet itu tidak ada. Allah yang semuanya yang ngatur masalah manusia, hidup manusia. Melainkan dialah yang menghidup kekal dan terus menerus mengurus makhluknya. Yang mengurus makhluk itu adalah Allah. Ketika orang kesurupan, kita pergi ke dukun, minta dibacakan ke kiai, ke ayat kursi, tidak bisa. Orang itu diberikan pemahaman dulu. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pasti setan yang mengganggu manusia ini. Dan siapa yang bisa Anas saja, Anas. yang terus menerus yang menjaga kita makhluknya adalah Allah. Jadi jangan minta kepada yang lain. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Tidak pernah dia lengah terhadap makhluk yang diciptakannya. Kalau orang kesurupan segalanya kita pergi kepada orang pintar, itu sudah salah. Itu salah satu kemusyrikan. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kembali lagi kepada Allah. Siapa yang punya langit dan bumi adalah Allah yang aturnya. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Tidak ada. Kalau ada orang nolong orang yang lagi kesurupan, kemudian dibacakan ayat kursi, ditalkinkan, diapakan, apa namanya istilahnya? Di turidi ruqyah, itu semuanya itu adalah tidak nyambung. Ini disebut kalian tidak memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Nah, jadi izin Allah itu adalah agar manusia itu paham benar terhadap dirinya, siapa yang menciptakan, kepada siapa dia meminta. Yaitu katanya tadi di dalam Al-Quran, Allah itu dekat dengan makhluk dan dia memelihara, ya kan, terus menerus mengurus makhluknya, minta kepadanya, ya kan. Nah, kemudian kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi, Allah yang punya. Kalau Allah yang punya, mintanya kepada Allah. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Jadi kalau tanpa izin kepada Allah,
tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka. Allah tahu yang di hadapannya, yang di belakang mereka. Mereka itu tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah. Orang yang bodoh tadi tidak mengetahui di apa-apa yang ada dalam ilmu Allah. Ilmu Allah itu ada di mana? Ada di dalam Al-Quran, dikupas pemahamannya itu. Melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah itu. Kursi itu adalah kekuasaan Allah, itu meliputi langit dan bumi. Yang disebut dengan kursi itu adalah, kalau kursi presiden adalah kekuasaan presiden. Tapi kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Kenapa? Allah itu menjaga makhluk ciptaannya tadi. Tidak berat dia. Langit dan bumi dan seisinya diatur oleh Allah. Jadi kalau kita bermasalah di dalam diri kita, jangan lari kepada orang pintar, jangan lari kemana-mana. Berlindung kepada Allah, banyak baca ayat, memahami ayat itu agar kita selamat. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Inilah tempat meminta itu adalah Allah. Yang menolong kita itu adalah Allah. Tidak yang lain. Jadi supaya manusia itu istiqamah dengan apa yang disampaikan Allah dalam ayat kursi ini. Jadi kalau orang baca-baca ayat kursi saja, pernah terjadi di pesantren kilat. Ini pesantren kilat. Anak 82. Jam 8 itu waktunya sudah habis masanya. Akhirnya ada uji nyali. Akhirnya anak-anak itu kesurupan semuanya. Terus nangis. Semuanya kesurupan. Jadi kata gurunya baca ayat kursi. Semuanya baca kursi. Ketika baca ayat kursi, diam. Ya kan? Sudah itu selesai baca kursi, kesurupan lagi. Apakah ayat kursi itu menolong orang itu? Akhirnya orang anak-anak dibubarkan. Kenapa? Setan itu sudah abarkan tayangan di sana. Dibubarkan, kamu datang pergi ke kamu masing-masing, ke kamar masing-masing, baca auzubillahi minasyaitonirrajim saja. Jangan baca ayat kursi. Ayat kursi itu tidak menyembuhkan orang kesurupan. Ini yang terjadi ini. Ketika kakek jadi guru SMA, jadi anak-anak kesurupan itu tidak bisa dibaca ayat kursi. Sampai jam 12 orang baca ayat kursi. Apa itu? Ramai benar. Anak nangis semuanya, kesurupan. Kenapa uji nyali itu memang kerja temannya setan. Jadi ini pemahaman yang seperti ini harus apa? Jadi ayat kursi itu tidak menolong orang yang lagi kesurupan. Jadi yang menolong kesurupan itu adalah diri kita masing-masing. Bacalah auzubillahi minasyaitonir. Apabila kamu digoda oleh setan, maka bacalah auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian saja kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dari Allah dan selalu mempelajari ayat-ayat Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.